Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ini merupakan pertemuan pertama kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama Ibu Yofi Arsaryadi. Ananda bisa memanggil ibu dengan panggilan Bu Yofi. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Materi teks deskripsi ini berdasarkan kompetisi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, dapat berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi berupa objek, dapat berupa tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Sebelum kita memasuki materi tentang teks deskripsi, ada baiknya kita mempunyai gambaran terlebih dahulu tentang apa itu teks deskripsi. Oke, silakan Ananda perhatikan gambar berikut. Sudah? Gambar apakah itu? Ya, benar, itu gambar kucing. Apa warna bulu dari kucing tersebut? Siapa nama kucing tersebut? Bagaimana bentuk kakinya? Bagaimana bentuk matanya? Bagaimana bentuk ekornya? Apakah kumisnya panjang atau tidak? Apakah warna matanya hijau kuning atau hitam? Apakah kebiasaannya? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, Ananda akan bisa membuat sebuah teks deskripsi. Silahkan Ananda baca ataupun Ananda kaitkan terlebih dahulu gambar yang Ananda lihat tadi dengan teks berikut. Itu merupakan gambaran dari gambar kucing yang Ananda lihat dan Ananda gambarkan dalam bentuk tulisan yang menjadi sebuah teks. Maka yang namanya teks deskripsi itu, apa yang Ananda lihat itulah yang Ananda gambarkan menjadi sebuah teks. Ketika Ananda pergi ke pantai, apa yang Ananda lihat? Pasti Ananda melihat ombak, terus keindahan pantai tersebut, atau jika pantainya kotor maka Ananda akan melihat pantai yang kotor, sampah bertebaran. Itu merupakan salah satu cara untuk membuat teks deskripsi dan itu bisa Ananda gambarkan ke dalam teks deskripsi. Contohnya Pantai Lambora. Pantai Lambora ada di daerah bla bla. Pantai Lambora ini merupakan pantai yang sangat kotor karena tidak terawat, seperti itu. Karena Ananda telah melihat bahwasanya pantai itu memang tidak terawat, maka Ananda gambarkan menjadi gambarkan dengan kalimat pantai tersebut tidak terawat. Beda dengan jika Ananda pergi ke Pantai Parangtritis. Pernahkah Ananda ke Pantai Parangtritis? Walaupun pembaca tidak pernah melihat ataupun tidak pernah datang ke Pantai Parangtritis, ketika Ananda membuat teks tersebut, maka orang lain akan paham dengan apa yang Ananda tulis karena Ananda menggambarkan apa yang Ananda lihat. Dan tujuannya memang seperti itu. Ketika Ananda membuat teks deskripsi, orang lain akan merasakan apa yang Ananda rasakan. Walaupun dia belum pernah ke sana, tapi dia akan bisa menggambarkan bagaimana bentuk pantai Parangtritis tersebut. Contohnya saja, Ananda menggambarkan dengan kalimat pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kirinya ada tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dan berbuih putih, bergradasi abu-abu berkombinasi yang sangat elok. Di sini Ananda paham tentang apa itu teks deskripsi? Lah, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang
pertama itu ada menggambarkan ataupun melukiskan sesuatu. Jika yang Ananda lihat itu adalah hewan, maka Ananda gambarkanlah bagaimana bentuk hewan tersebut, apa kebiasaannya. Oke, jika yang Ananda lihat itu adalah pantai ataupun tempat wisata, maka silakan Ananda gambarkan seperti yang Ananda lihat. Jika yang Ananda lihat itu adalah, yang Ananda ingin deskripsikan itu adalah tempat bersejarah, ya sebaiknya Ananda deskripsikanlah bagaimana tempat bersejarah tersebut. Apakah dia terawat, apakah bersih lingkungannya, dan sebagainya. Yang kedua, ada melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Contohnya, ketika Ananda membuat kalimat bulu kucing ini terasa sangat halus, di situ ada kesan indera, yaitu indera peraba. Atau Ananda membuat kalimat pantai Parangtritis sangat indah, di situ ada kesan indah juga. Indera apa? Indera penglihatan. Yang bisa melihat keindahan itu adalah hanya mata, dan mata adalah salah satu panca indera kita. Ciri teks deskripsi yang ketiga yaitu membuat pembaca dan pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Jadi, Ananda silahkan paparkan bagaimana keadaan objek tersebut dengan serinci-rincinya agar pembaca ataupun pendengar, walaupun mereka belum pernah ke sana ataupun melihat bagaimana kondisi objek tersebut, mereka bisa merasakan apa yang Ananda rasakan. Indahkah? Jelekkah? Dan sebagainya. Ciri-ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu menjelaskan ciri-ciri secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Contohnya, ketika Ananda membuat sebuah teks deskripsi tentang seseorang yaitu ayah, ibu, silakan Ananda gambarkan kapan beliau lahir, kemudian bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya. Ketika Ananda ingin menggambarkan sebuah bola, silakan Ananda gambarkan berapa ukuran bola tersebut, di mana Ananda mendapatkannya, berapa harganya. Itu merupakan salah satu contoh deskripsi. Ketika Ananda ingin membuat deskripsi tentang perpustakaan, maka silakan gambarkan bagaimana kondisi perpustakaan tersebut. Terjagakah? Di sebelah kanannya ada apa? Sebelah kirinya ada apa? Di pojok sebelah utara ada apa? Di sebelah sana ada apa? Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang tujuan deskripsi. Tujuan teks deskripsi ini ada dua. Ada deskripsi sugestif, ada deskripsi ekspositoris. Deskripsi sugestif ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Yang kedua, deskripsi ekspositoris, yaitu bertujuan memberi identifikasi atau informasi tentang objek. Jenis teks deskripsi itu ada dua. Ada teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai sebuah teks, dan ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, yaitu ada cerpen, novel, dan sebagainya. Contoh teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks ketika Ananda pergi ke suatu tempat, contohnya Pantai Koneng, maka Ananda akan membuat gambaran tentang bagaimana Pantai Koneng tersebut, dan Ananda membuat judul dari teks tersebut dengan judul Pantai Koneng yang Indah. Maka teks deskripsi yang Ananda buat itu adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai sebuah teks. Sedangkan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, contohnya adalah ketika Ananda membuat sebuah cerpen, maka akan ada bagian deskripsi di dalamnya, yaitu ketika Ananda memaparkan deskripsi tentang tokoh tersebut. Contoh, Anissa adalah temanku yang sangat baik. Ia selalu membantuku.
Deskripsi apa yang digambarkan di situ? Yaitu sifat dari Anissa. Anissa mempunyai sifat yang baik. Selain contoh lainnya adalah Anissa memiliki kulit yang sangat putih, rambutnya panjang terurai, dan gigi yang putih bersih, tubuhnya sangat langsing, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh tes deskripsi yang biasanya terdapat pada cerpen dan novel. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Penjelasan selanjutnya